Peringatan serta ancaman Ruben Onsu yang akan memenjarakan para haters yang telah menghina buah hatinya Betran Peto pelan-pelan akan terbukti. Melalui kuasa hukumnya, Ruben resmi melaporkan 10 akun yang menyerang Betran di media sosial ke Polda Metro Jaya hari Kamis 17 Desember kemarin atas dugaan pencemaran nama baik. Adapun dari 10 akun yang dilaporkan Ruben, kabarnya ada yang masih berusia di bawah umur. Meskipun demikian, Ruben tetap melaporkan akun-akun tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama ini. Tak main-main, para pelaku pun terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara. Dan seperti apa tanggapan Ruben usai melaporkan 10 akun tersebut ke pihak berwajib? Lalu bang, pengapinya. Baris handphone. Agenda kedatangan saya pada hari ini ke Polda Metro, ke SPK, itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu, Betran. Barang bukti tentu ya akunnya, ya videonya, semua segala macam, IP-nya, URL-nya, itu kita serahkan ke pihak penyidik. Ada yang sudah dihapus, ada yang masih ada. Semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian. Kepada semua pelaku yang akun-akunnya kami laporkan, lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3, Jungto 45, Jungto pasal 30, Jungto pasal 156, ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ancamannya itu ya dari mulai 4 tahun sampai 6 tahun. Mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu, ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur, ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu, bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya, karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah orang yang sudah cukup umur. Ini udah cukup semuanya, jadi saya juga belum telepon lagi Bang Minola, soalnya setahu saya dia laporan jam 11 tadi ya. Jadi semua saya udah memberikan kuasa ke Bang Minola, jadi belum dengar kabar apa-apa lagi. Pokoknya yang saya kirim ke Bang Minola semuanya. Nah, berapa yang ditanya lagi saya nggak nanya lagi sih totalnya. Pokoknya saya bilang sama Bang Minola, yang saya kirim ini dipelajari lagi Bang, ini. Pokoknya semuanya laporan. Jadi kemarin saya menandatangani surat kuasa ke Bang Minola full, biar Bang Minola yang urus tempat tinggal dan semua mereka itu udah kelacak juga kan, udah ketahuan juga gitu. Jadi sekaligus daftarin semuanya. Sebagai orang tua, Ruben Onsu tak bisa tenang melihat kehidupan buah hatinya diusik oleh orang-orang tak dikenal. Selain itu juga, sebagai seorang ayah, hati Ruben ikut teriris mengetahui putranya Betran Peto mendapat ancaman serius hingga disebut sebagai anak pungut. Kini, hatinya yang terlanjur sakit lantaran mendapat serangan hujatan bertubi-tubi akhirnya membuat Ruben mengambil langkah tegas. Meskipun di antara 10 akun tersebut ada yang masih di bawah umur, Ruben tetap melaporkan ke pihak berwajib. Selain itu, benarkah Ruben pun kini sudah menutup pintu damai bagi para pelaku itu? Udah terlanjur sakit hati sayanya, jadinya ya udah, yang penting saya mau udah maafin aja gitu. Tapi kalau bergulir ya bergulir aja. Nah, yang itu kan karena udah kecanggihan teknologi sebenarnya. Nah, tergantung kitanya bisa nerima tidak bisa nerima nggak badannya untuk teknologi yang canggih ini gitu. Nah, saking kecanggihannya akhirnya dirubah-rubah, diedit-edit lah tuh muka badan kita jadi muka binatang ini. Jadi ya udahlah. Jadi buat saya
daripada ini itu lebih baik udah laporin aja. Nah, minta maaf kan cuma di video aja, kagak ada dia niat datang juga nggak ada. Ngobrol juga nggak ada niat komunikasi dengan baik gitu. Jadi buat saya posisi sekarang ini saya adalah orang tua yang hatinya terluka aja gitu. Jadi anak gue nggak ngapa-ngapain lu pada yang kayak gitu. Dan kemarin juga saya sempat tanya deh sama Kak Seto, saya sempat tanya sama Kak Seto yang ini harus dipelajari sekali ya, sebenarnya bullying terhadap anak-anak ini berdampak ke depannya itu cukup berbahaya gitu. Jadi saya bilang Kak Seto kita perlu waktu ngobrol deh kayaknya sama Kak Seto. Mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum, ya. Bahkan Indonesia juga sudah mengenal yang namanya aturan terhadap pidana anak. Hukum acara terhadap jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Kalau bicara masalah konteks hukum pidana, itu kan tidak ada kata damai, ya. Tidak ada kata maaf, ya. Karena maaf atau damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Ya, ini adalah pembelajaran hukum sehingga orang-orang juga tidak sembarangan walaupun dia masih di bawah umur jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Anak adalah harta yang paling berharga bagi Ruben Onsu dan sang istri Sarwenda. Segala cara akan dilakukan Ruben bersama Sarwenda untuk melindungi buah hatinya dari hal-hal yang tak diinginkan. Dan benarkah akibat dampak dari bully dan ancaman ini, Ruben pun akhirnya membatasi buah hatinya untuk memegang gadget mereka agar tidak mengetahui masalah yang tengah terjadi saat ini? Nah itu, saya belum siap. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah saya membela anak saya. Jadi sama seperti yang sering dikatakan oleh Ruben, bahwa Ruben cukup strict terhadap anak-anaknya yang tidak diberikan gadget atau handphone, sehingga saya bisa simpulkan dari pernyataan Ruben bahwa Betran sejauh ini masih belum mengetahui apa yang terjadi di media mengenai serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya ya, termasuk ada kata-kata anak pungut dan sebagainya ya. Kalau kerugiannya kan pasti itu kerugian yang bersifat imaterial ya, karena kan ini kan tidak ada kerugian material ya, imaterial itu lebih kepada perasaan tertekan ya, hanya itu saja. Ya keluarga semua pasti masa dirugikan kan, keluarga yang langsung berhubungan dengan Betran pasti dirugikan ya, karena ada perasaan tidak nyaman akibat ucapan-ucapan yang seperti itu. Belum lagi tentu masyarakat yang mungkin mereka memiliki situasi yang sama dengan apa yang dialami oleh Ruben dan Betran. Kan banyak anak asuh, banyak anak pungut di Indonesia ini. Jadi itu semua pasti mereka akan ikut merasa terhina dengan statement-statement yang ditujukan kepada Betran Peto, karena mereka juga sama seperti itu. Ya, belum lagi misalnya orang-orang yang kemudian masyarakat lain yang mungkin merasa ada penistaan agama yang dia juga merasa kok larinya melebar ke hal-hal yang seperti itu. Jadi pasti yang dirugikan yang pertama dan utama adalah keluarga Ruben dan keluarga Betran, tapi kemudian masyarakat yang mengalami dan mempunyai situasi yang sama. Ya, anak-anak panti asuhan misalnya, anak-anak yang tidak beruntung, ini pasti semuanya sudah bersuara ini. Ya, jadi jangan sampai kita suka melecehkan ketidakberuntungan orang lain. Kita harusnya simpati, empati kepada orang yang tidak seberuntung kita, bukan malah kita menjadikan itu sebagai bahan untuk menghina atau membuli. Ya.